Dan pemirsa, apakah masyarakat setuju dengan keberadaan Danantara? Kita simak liputan jurnalis Metro TV Febrian Ahmad dan M. Zuhal dalam segmen Warga Bicara. Indonesia akan memiliki badan pengelola keuangan yang baru, yakni adalah Danantara, yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Tujuannya untuk dapat mengelola dana BUMN dan juga sesuai dengan harapannya, yakni transparansi bagi masyarakat, sehingga peruntukannya juga bisa lebih jelas untuk kemajuan masyarakat di Indonesia. Lantas, apa Danantara ini dan juga seperti apa pengelolaannya? Kita akan bahas melalui infografis satu ini, pemirsa. Kita akan bahas dulu dari namanya, yakni Danantara, yang kepanjangannya adalah Daya Anagata Nusantara. Sementara itu nanti nama resminya adalah BPI Danantara, di mana BPI ini merupakan badan pengelola investasi dan ternyata sudah diatur dalam rancangan Undang-Undang Perubahan BUMN atau Undang-Undang BUMN disahkan dalam rapat paripurna ke-12. Untuk dana pengelolaan asetnya ini tidak main-main. Di pendanaan awal adalah sekitar 325 triliun rupiah. Tapi nanti rencananya atau proyeksinya ini pengelolaannya adalah mencapai 14.000 triliun rupiah. Dan akan ada 7 BUMN yang akan diproyeksikan di bawah Danantara atau di bawah komando Danantara. Beberapa di antaranya adalah Pertamina, PLN, BRI, dan juga BNI. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi tugas dari Danantara ini? Tugasnya adalah yang pertama, tadi sudah kita sebutkan, yang ini mengelola dividen dari BUMN atau nanti ada nilai laba dan juga keuntungan yang akan dikelola oleh Danantara. Kemudian juga ini untuk dapat mengatur penyertaan modal dari masing-masing BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara dan juga menangani restrukturisasi BUMN, serta yang cukup penting adalah menyusun rencana dan juga anggaran kerja dari masing-masing BUMN. Proyeksinya bagaimana, nanti itu akan diatur dalam Danantara. Nah, karena ada pro kontra seperti ini ataupun rencana seperti ini, masyarakat pun ini juga ragu apakah nantinya pemerintah ini bisa benar-benar mengelola dana dari BUMN. Sehingga muncullah beberapa anggapan dari masyarakat di sosial media khususnya. Yang pertama, ini muncul ada seruan untuk bisa menarik dana kita dari bank-bank di BUMN, mencuat di media sosial. Ini merupakan tindakan ataupun pesimis dari masyarakat terkait dengan Danantara. Dan juga meski demikian, pemerintah ternyata menjamin bahwa nanti tata kelola dari Danantara ini akan transparan dan juga terjaga, diperuntukkan untuk kemajuan masyarakat, rakyat Indonesia. Lantas pemirsa, dengan segala pro dan kontranya, apakah masyarakat setuju untuk dapat memberikan pengelolaan BUMN kepada Danantara? Kita akan cari tahu bersama. Kita akan tanya pemirsa kepada warga terkait dengan Danantara. Ini sudah ada satu Mbak nih. Mbak, dengan Mbak siapa? Herlin. Oke, Mbak, pernah dengar soal Danantara nggak? Ya, pernah kadang-kadang suka lihat di... Mbak sendiri kalau misalnya Danantara ini nanti diresmikan, untuk keberadaannya setuju nggak, Mbak? Mungkin kita lihat dulu aja ya, untuk setuju. Untuk saat ini mungkin pendapat saya antara, karena belum pasti juga ya bagaimana prosesnya. Jadi untuk saat ini mungkin setuju aja dulu, tapi kalau untuk ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, mungkin akan lebih baik dibenahi lagi. Sebenarnya untuk secara garis luar, untuk investasi sebenarnya bagus untuk negara. Cuma dengan regulasi yang ada, yang itu Danantara itu tidak bisa tersentuh ya oleh KPK maupun BPK, itu sangat berat sih untuk saya. Karena program-program yang bisa tersentuh dan diawasi oleh BPK aja maupun KPK itu masih bisa berpotensi korupsi yang sangat besar. Apalagi Danantara ini yang tidak bisa tersentuh oleh BPK dan KPK. Sungguh sangat khawatir dengan tata kelola pemerintah yang ada, dengan rekam jejak pemerintah-pemerintah sebelumnya yang bisa dibilang korupsi ini masih marak di negara ini. Setuju nggak dengan adanya keberadaan Danantara ini? Sebenarnya kalau melihat dengan keadaannya ya, mungkin isu ini bahwa cukup oke, tapi melihat mereka dengan bisa bebas dengan seperti itu sih mungkin perlu dikaji ulang lagi ya. Karena tidak ada kurangnya pengawasan, jadi tidak ada transparansi di situ sih sebenarnya. Sebenarnya setuju asalkan tadi ada transparansi di situ sebenarnya ya. Seharusnya memang dari profesional yang memang udah berkecimpung di dunia bisnis BUMN ya. Jadi memang mereka yang tahu lapangannya. Dari Jakarta, Febrian Ahmad, M. Zuhal, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.